Shalom bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ibadah kita bersama-sama di sore hari ini. Kami percaya bahwa satu minggu ini saudara sekalian boleh mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Agungkan selalu. Kaulah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kaulah yang bertahta atas ibadah kami. Kaulah yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Dengan bersatu hati kami datang di hadirat-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Karena dengan kekuatan-Mu lah kami akan mampu untuk kami menyembah dan memuliakan Dia Raja di atas segala raja. Kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami, kami mau mengucap syukur. Biarlah kiranya Roh-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Para malaikat-Mu naik turun Tuhan di tempat ini. Dan setiap kami yang hadir Tuhan, kami mengalami pengobatan Tuhan. Hati kami mengalami sukacita yang besar. Hati kami mengalami damai sejahtera yang besar. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan terdengar dari Engkau. Oh ya laba-laba syikiara laba takara laba-laba syara laba. Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya ya Tuhan yang hidup. Segala usia akan datang menyembah dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Segala suku bangsa akan datang dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Engkau layak ditinggikan selama-lamanya Yesus. Kami berserukan dan kami Yesus. Yesus. Bila dalam masyarakat.
Sebab kemenangan kita alami adalah karena kebaikan Tuhan. Oh ya ralapa shikira lapa takara lapa 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 shikina lapa 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 lapa. Oh ya ralapa lapa lapa shikara lapa takara lapa motu. Ya ralapa takara lapa shikara lapa 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 takara lapa shikara lapa. Semua jemaat pembangkit berdiri. Yang percaya mujizat Tuhan ajaib dalam hidup kita, katakan amin. Amin. Saya mau ngajak semua saudara memuji Tuhan, memberikan yang terbaik, suara yang terbaik, bertepuk tangan, kalaupun melompat untuk Tuhan, amin. Ajaib kau Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan dan dahsyat bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Semangat untuk Tuhan. Puji nama Tuhan kita yang ajaib. Sebab kita menerima mujizatnya. Ajaib kau ya Tuhan. Terbanding kekuatanmu Tuhan.
sungguh-sungguh. Kita naik pujian api kemuliaan. Kita percaya api kemuliaan itu ada tanda Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ada bersama kita, amin. Saya percaya Roh Kudus mengurapi kita sehingga firman itu masuk dan mengajari kita. Jadi kita buka masuk ke Tuhan. Haleluya. Aku memuji, aku kasih Tuhan. Semua bersatu hati memuji Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil sebuah umatnya. Gereja seluruh penjuru bumi datang sujud menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil sebuah umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil sebuah umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil sebuah umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat kita cinta. Masih yang maju jangan lengah. Yesus panggil kita. Gunakan semua senjata Allah
api kemuliaan dinyatakan dalam diri kami. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Dengarkanlah suara Daud memanggil sembah umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembahnya. Dengarkanlah suara Daud memanggil sembah umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus menerima kita. Udahlah sembah senjata Allah dalam kuasa Roh. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Maju lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Kita sekali lagi memuji nama Tuhan. Kita datang membawa pujian Tuhan kita. Gloria, amin. Saya mau mengundang, masih ada yang malu-malukan, angkat tangan untuk Tuhan. Coba pandang untuk Tuhan. Maksud saya, kalau memuji Tuhan tuh ya pandang itu Tuhan. Gitu. Itu kan untuk Tuhan. Fokusnya untuk Tuhan. Kita memuji bukan untuk siapapun, tapi untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan malu-malu ketika angkat tangan. Saudara-saudaraku, fokusnya kepada Tuhan. Memuji Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, sehingga kita bergairah untuk Tuhan. Haleluya. Kita datang memuji Tuhan, kami datang membawa pujian. Semua memuji Tuhan. Musik mengalir, haleluya. Kita tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kami datang membawa pujian bagimu Tuhan. Kami datang bawa pujian.
atau duduk kembali. Segala sesuatu ada waktunya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada saat yang ku alami tak seperti yang ku
sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap Kekuatan yang baru mengasihimu, atas kami. biar kau dapati Penuhi kami. hambamu yang setia. Hamba. Sampai akhir hidupku, Biarlah kami memulai dengan roh dan mengakhiri tetap pertanyaan hidup kami di dalam roh dan kebenaran. menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Tercurah atas kami seluruhnya. Menjamah, Sampai ku menutup menguatkan yang lemah, membebaskan dari keterikatan dosa. mengasihimu, Ya Batasyar. biar kau dapati Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Inilah komitmen kami. Cari Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus selama-lamanya. Yesus, terima kasih. Kami terus melayani. Segala umur hidup kami. Segala bahasa, pujian syukur hanya bagimu, Yesus. Ajaib kuasa-Mu, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
ucapkan dari lubuk hati yang terdalam. Kami berterima kasih. Yesus. Terima kasih. Ku berterima kasih. Terima kasih atas Roh Kudus. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Yesus Kristus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu di tempat mahakan. Kami bersyukur atas Roh yang kudus dan kami mohon biar manunggal dalam kehidupan kami mulai sekarang dan untuk selama-lamanya sampai kami berada di kerajaan surga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan bersyukur. Mari saudara yang berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 saja. Yang dapat katakan amin. Kita baca nanti ayat yang ke-8 yang pria, ayat 9 yang wanita ya. Masih ada pria di sini kan? Haleluya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 saja. Ayat ke-8 2 ya. Boleh sekali lagi izin Bang? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ayat 9-nya yang wanita, dua-dua ya. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Rancangan Tuhan pastilah rancangan yang terbaik. Sentuh kiri kanannya. Rancangan Tuhan terbaik bagimu bro, bagimu Pak, Bu. Nah, saudara yang kasih Yesus, gedung tinggi yang saudara lihat seperti yang di depan sana, Universitas Prima dan rumah sakit yang begitu menjulang tinggi, itu tidak langsung begitu saja terbangun simsalabim brakadabra hilang, yang ada tak jadi tak ada. Ini harus ada namanya rancangan, perencanaan yang sangat baik, bahkan perhitungan berapa biayanya, berapa dalam pondasinya, berapa tinggi tiangnya, berapa tebal tiangnya untuk menopang gedung itu. Arsitek akan memperhitungkan sedemikian rupa agar bangunan itu tetap kuat, kokoh meskipun di dalam goncangan, badai sekalipun. Blueprint harus ada. Blueprint setelah tercipta, apakah bangunan itu langsung selesai? Tidak. Harus kerjasama dengan siapa? Kontraktor. Semua pemborong harus bekerja. Setelah selesai pun mereka akan menggandeng lagi sama desain interior kah dan sebagainya. Instalasi listrik, air dan sebagainya. Supaya gedung itu
berfungsi dengan baik sesuai dengan perencanaan dari semula. Lengkap sudah. Bangun gedungnya dengan biaya tertentu, kekuatan yang tertentu, dan dengan fungsi yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Atau ada fungsi yang harus dijalani atau dicapai. Saudara Yesus. Nah, rancangan kita sering sekali terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rancangan kita selalu kita berjalan dengan mulus seperti jalan di tol, tidak ada lampu merah, lancar terus. Tidak ada halangan, lancar terus. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Itulah yang ingin kita rencanakan dalam kehidupan kita. Sering sekali manusia seperti itu, bukan? Tapi sesungguhnya rancangan Tuhanlah rancangan yang terbaik. Meskipun saudara sedang di tengah badai, pasti ada rancangan Tuhan. Suatu yang terbaik yang selalu ingin diberikannya pada kita. Nah, ketika angin badai kencang, pilihan Anda ada dua. Mau jadi burung pipit atau burung Raja Wali. Ini gambarannya aja. Wah, mau jadi burung pipit kecil kali. Burung Raja Wali, mana ada sayapku. Ini menggambarkan kekuatan. Raja Wali ketika menghadapi badai, dia akan terbang tinggi. Sampai menghadap. Menuju ke sinar, sumber cahaya. Kalau burung pipit begitu ada badai, wah, dia akan jatuh. Itu sebuah gambaran. Saudara mau meletakkan hidup saudara di dalam rancangan Tuhan atau dalam rancanganmu sendiri atau rancangan orang tuamu atau rancangan pemerintah? Coba. Yang pasti di dalam rancangan Tuhan dong. Kalau sudah di dalam rancangan Tuhan, semua rancangan Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan, dengan pemerintah. Ayo, coba rancangan kita. Bagus sekali rumah kawan. Kok bisa jadi rumahku lah itu. Bagus sekali cowoknya, ceweknya. Kalau bisa jadi milikku lah. Ya. Jadi pelakor, pebinor pun jadilah. Tahu pebinor? Nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Di luar sana tuh. Di gang sempit sana. Masuk ke kutub utara. Nah, coba kita lihat. Bagaimana seorang anak yang sangat dikasihi bapaknya. Harus menjalani proses kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tertekan. Dijual. Dibuang. Dan diperbudak. Siapa namanya? Yusuf. Bukan Pak Yusuf Gintingnya orang PDIP ya. Yusuf yang ada di Alkitab. Anaknya Yakub. Bayangkan. Sudah dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dia harus dijual Bapak Ibu? Dia harus ada di dalam sumur yang kering. Ketika saudara di dalam kamar yang gelap saja tidak enak, bukan? Di dalam sumur yang kering, di dalam tertentu uapnya pasti bau, lapuk, segala macam. Dia hanya bisa memandang ke atas. Siapa yang ada di atas? Bintang, bulan, bahkan pencipta langit dan bumi dan isinya, bahkan cakrawala ada di atas. Itulah yang menjadi tujuan Yusuf. Cukup menyenangkan hati Tuhan. Elohim pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang mencipta segalanya. Sampai dari tanah Mesir. Tahu saudara, kalau beli budak itu, bukan saudara pikir enak-enak saja. Itu harus dikorek kupingnya. Nah, apa?
mantap penyakitan. Tokok-tokok kepala yang tung tung tung. Nah, giginya kadang begitu. Kukunya dicek, penyakitan enggak, buat enggak giginya. Mengerikan bukan? Dan bahkan pada saat itu status muda tidak ada artinya. Hampir sama dengan hewan, bisa diperjualbelikan, bahkan kapan saja bisa dipotong perutnya untuk menghangatkan kaki tuannya ketika kaki tuannya kedinginan. Tidak ada hukum yang bisa diterapkan pada tuannya karena budaya sudah dibelinya, sudah artinya. Bayangkan status Yusuf, orang yang merdeka, orang yang cukup terpandang, anak orang cukup diberkati, harus berubah 180 derajat kehidupannya. Keadaan situasi keluarganya tidak dinikmatinya lagi kebersamaan. Keuangan tidak ada apa-apanya lagi. Anak kesayangan menjadi budak. Apakah rancangan Yusuf dia ingin jadi budak, Yos? Tidak. Coba kita buka ya, Kejadian pasal 50 ayat 30. Ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf meyakini meskipun saudaranya mereka-rekakan kejahatan, namun Tuhan merancangkan sesuatu yang cukup sangat-sangat indah, yang percaya katakan amin, terhadap hidup Yusuf dan hidup kita. Jika kita percaya satu fokus, satu tujuan untuk menyenangkan hati pencipta kita. Melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa yang kita mau. Yusuf akhirnya menjadi orang kedua. Apa kata Firaun? Hanya tahta ini yang membedakan aku dan kau. Semua kuasamu, otoritasmu sama denganku. Bayangkan. Ketika orang melihat Yusuf dengan kemegahannya, dengan kereta kudanya, dengan istrinya si Asnat yang cantik pasti, yang luar biasa. Enak kali Yusuf. Melihat hasilnya, tapi bagaimana dengan prosesnya? Nah, seringkali kita tidak setia dalam proses yang sudah ditetapkan Tuhan kepada kita, sehingga ketika kita berlaku tidak setia, maka kita akan berjalan semakin hari semakin lemah. Ulang lagi dari awal kehidupanmu, rohanianmu, dan semua yang sedang kau bangun, buat dirimu dan buat keluargamu. Tapi jika kita berlaku tetap setia, maka kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Mehail, semakin hari semakin kuat oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Sampai kita menuju menikmati rancangan Tuhan. Rancangan keselamatankah? Rancangan membuat hidupmu berkelimpahan. Rancanganmu membuatmu menjadi musisi internasional, silakan. Tanya Tuhan, memang itukah tujuanmu Tuhan? Aku mau. Rancangan Tuhan menjadikan engkau seorang hamba Tuhan. Katakan ya, jangan katakan tidak, bahaya. Nah, saya bilang aja waktu Rudi 2006. Kamu siapkan dirimu. Ya. Seminggu 2 minggu lagi kita akan habiskan kamu sebagai pendeta. Oh, tunggu dulu Pak. Rohani kan. Saya berdoa dulu. Kasih waktu saya berdiam diri. Berdiam diri di mana? Di ICU di rumah sakit. Bayangkan. Bukan sok apa-apa, sok juga. Sok rohani kan, padahal takut. Nanti kalau jadi pendeta nggak bebas ke sana kemari. Nggak bebas bawa nggak bisa kita masih berjalannya. Kedagingan. Ada konsekuensinya. Jika kita tidak berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah,
Begitu juga ketika arsitek membuat blueprint semuanya, ukurannya, kedalaman pondasinya. Jika kontraktornya tidak berlaku setia, tidak sesuai dengan rencana awal, dia korupsi dari besinya kah, dari komposisi takaran semennya kah. Maka ketika ada goncangan, ketika ada angin kencang, bangunan itu akan rubuh. Yang tidak retak. Sudah retak, siapa mau beli? Siapa mau nyewa gedung itu? Tak akan ada anak prima mau suatu kuliah kan? Pasti takut kapan suatu saat ini akan retak, jatuh, tumbang, menimpa aku mati di dalamnya. Tidak sesuai dengan rancangan. Gatot, tahu Gatot? Gagal total, rugi besar. Jadi hari ini biar kita belajar seperti Yusuf yang berlaku setia dan meyakini bahwasanya engkau merekarkan yang jahat untukku, saudaraku, temanku. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa agar aku bisa dipakainya, kita semua dipakainya untuk menyelamatkan umat manusia yang siap. Katakan amin. Jika engkau tidak bisa mengatur logistik sembako, nah kalau di zaman apa, susu, gandum, kita yang terpenting adalah mengatur bagaimana Injil Kristus bisa dinikmati semua umat manusia. Injil Kristus bisa dinikmati teman satu kampusmu, adik-adik yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa. Injil Kristus bisa dinikmati teman-teman sekantor, sepekerjaan, lingkungan, keluarga kita. Sehingga mereka diselamatkan secara rohani. Yusuf juga menyelamatkan secara jasmani. Melalui gandum-gandum yang disediakannya selama 7 tahun berkelimpahan untuk 7 tahun di masa apa? Cekik. Ambil tugasmu dengan baik, lakukan. Pasti ada berkat-berkat yang khusus yang disediakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, coba kita satu toko lagi. Saya undang untuk memuji. Satu toko lagi. Daud. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing. Dihina, dikucilkan dan kurang diperhitungkan. Bahkan ketika Eliab saudara-saudara sedang berperang berseluruh tentara Israel untuk melawan Palestina, ada Goliat Filistin. Ada Goliat yang besar 3 meter sejengkal. Berarti apa? Ada musuh yang besar di hadapan Daud. Ada masalah besar. Ada iblis. Ada penyakit di hadapan kita. Ada masalah ekonomi di hadapan kita. Ada masalah pekerjaan di hadapan kita. Goliat melambangkan itu semua yang tidak baik. Tapi apa kata Daud? Kau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan dan bersama kuasa Tuhan. Maka hari ini juga engkau akan kukasih kepada makanan burung-burung liar. Langsung menang Daud? Belum. Goliat mengatakan apa? Kau pikir aku anjing kah? Kau datang bawa tombak? Kita bukan RW, katanya. Tahu RW? Bukan rukun warga. Nah, Daud mengambil batu yang tajam yang melambangkan kuasa firman Tuhan. Dia mengayunkannya. Meskipun di hadapannya ada Goliat yang besar, tetapi ada jidatnya juga yang besar. Punya peluang lebih besar untuk batu itu tertancap di jidatnya. Dup! Akhirnya Goliat jatuh, mati, dipenggal. Melambangkan kemenangan. Apakah Daud langsung jadi raja? Tidak. Malah dia dicari oleh Saul, diburu seakan-akan dia
daftar pencarian orang. Dia sekarang sudah ingin melakukan kudeta kepada Saul, bapak mertuanya itu atau Raja Israel pada saat itu. Dia harus lari, mengalami tekanan. Yang seharusnya melindunginya malah mencari, ingin membunuhnya. Dia terpisah dari istrinya dan istrinya juga dinikahkan si Saul dengan orang lain. Tapi Daud tidak menyanyi, oh sakitnya tuh di sini, sakitnya di dalam hatiku. Dia tidak mengatakan itu. Tuhan yang besertaku, pasti tidak pernah terlambat untuk menolongku. Haleluya. Tuhan yang beserta kita juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Haleluya. Ada nyanyi Alfa dan Omega. Yuk. Haleluya. Pujian ini sungguh luar biasa. Haleluya. Bersamamu kami pasti menjadi lebih dari menang. Rancanganmu rancangan besar. Kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, bersamaku di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kau takkan Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya undang Bang Ibu terima kasih. Mari nyatakan Tuhan yang benar. Yesus Kristus Alfa dan Omega. Dia tak pernah merawat apa-apa. Bantuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau mencari hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, bersamaku di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
hidupnya adalah rancangan yang terbaik. Yang yakin katakan amin. Amin. Dia pasti memberi yang terbaik buat kita semua. Amin. Dengan catatan satu, tetap beriman pada Kristus, fokus pada Kristus Yesus, dan lakukanlah dengan setia. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Syukur. Saudara boleh menutup mata saudara. Apakah saudara memaksakan rancanganmu yang terjadi dalam kehidupanmu? Atau engkau sedang meletakkan seluruh hidupmu, seluruh rancanganmu ke dalam tangan Tuhan? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ada masa depan yang penuh harapan. Bilang gemilang. Bersyukurlah atas anak-anak ilahi yang dipercayakan Tuhan padamu. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya. Bersyukurlah atas Roh Kudus dan curahkan. Bersyukurlah atas rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Kami tahu Kau itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Yang ku hadapi sering kali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biarkan dapat Aku yang setia. Ada saatnya yang ku alami. David terus berharap pada Tuhan karena dia tahu rancangan Elohim adalah rancangan terbaik. Dia tetap berlaku setia, memuji, menyembah, memberikan korban syukuran pada Tuhan. Maka akhirnya tahta raja itu dianugerahkan pada David dan keturunannya. Rancangan Tuhan tidak ada yang bisa mengganggu. Jika Tuhan ingin membukakan pintu, tak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Jika Tuhan ingin mengangkatmu, tak ada satu pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Yang penting, mari kami memuji dan tetap setia.
percaya bahwasanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buatmu. Dan engkau mau tetap berlaku setia di saat kau susah dan di saat kau senang. Engkau tetap berlaku setia kepada Tuhan untuk melayaninya, melayani pekerjaannya. Engkau boleh mengangkat tanganmu di tempat saja. Syukur. Ya Rabata Syarabata. Apa yang ya Syarabata. Rancangan Kristus, rancangan yang terbaik. Keselamatan saja diberikannya pada kita semua. Apalagi yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Apakah yang memberikan masa depan penuh berkat-berkat jasmani. Pertolongannya tak akan pernah terlambat. Yang penting kita berlaku sebagai hamba-hamba yang setia, anak-anak yang setia, mengasihinya, melayaninya sampai akhir nafas kehidupan kita. Ya Rabata Syarabata Galabu, ya sampai akhir. Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Hendaklah kita masing-masing memberikan sukarela dan sukacita dan ketulusan hati. Amin. Sehingga apapun yang kita berikan, saya percaya Bapak Ibu itu akan berbuah. Amin. Kita akan diberkati. Entah apapun itu yang kita kerjakan, semua akan diberkati Tuhan dan satu pun tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas semuanya. Hanya diri. Semua bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu dan akan mati kekuatan-Mu Tuhan. Kau bergambar dirimu, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya saya ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah, musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, berita selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, berita selamanya. Yesus sekali lagi ajaib, ajaib Boleh tangannya di atas. agung dan perkasa. Ajaib Tuhan. Kau Rancanganmu sumber ajaib. kemenanganku, layak berkuasa, berita selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Boleh tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diadakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah padamu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan.